Nah, kita kembali lagi dengan kasus pembunuhan Ibu Tuti dan putri cantiknya ya, Amel. Jadi kalau kita kembali lagi terakhir itu dengan peran supir mobil Alphard yang posisi mobil Alphard itu sebelumnya moncongnya hadap ke rumah ke dalam, dimundurkan kemari dan berbalik arah lagi. Dengan moncongnya berbalik ada di depan dan parkirnya serong, gitu ya. Itu sebuah keahlian tersendiri dan supir Alphard ini berpengalaman banget. Nah, kalau Alphard itu harganya mahal dan mobil mewah ya, berarti supir mobil Alphard ini juga paling tidak pernah mengemudikan mobil yang sama ya, mobil Alphard juga atau juga mobil yang panjang lah seperti Pajero atau juga Hyundai yang panjang ya. Jadi dia udah berpengalaman supir ini. Nah, kemana mau dibawa arah pelariannya gitu ya, kalau dia keluar ke arah kiri atau ke kanan, dan mengapa itu mayat kedua korban tidak dimutilasi atau dipotong-potong seperti kasus-kasus yang lain. Nah, hal untuk menghilangkan jejak ya, atau juga membawa lari mayat-mayat tersebut gitu ya, dan membuangnya lebih mudah gitu ya, dipotong-potong beberapa bagian. Nah, dalam hal ini nampak udah tersedia mobil Alphard, jadi nggak perlu dimutilasi lagi, tinggal dibawa saja gitu. Jadi supir ini memang berpengalaman dengan mobil-mobil yang besar gitu ya. Saya sendiri juga sulit membawa mobil-mobil yang besar karena nggak bisa lihat posisi belakangnya dengan mudah ya. Dengan caranya dia berparkir di situ dan niat aja untuk menyetir menurunkan ke bawah sini, berarti dia udah pengalaman dan sudah dipersiapkan itu orang ya. Kalau kita lihat foto sketsanya yang dikeluarkan oleh kepolisian, itu kan rambut belakangnya rapih ya, berarti dia juga orang ini ya, orang ya ada duitnya juga lah gitu lah. Jadi rambutnya rapi, mukanya mulus gitu ya, bersih, baju kotak-kotak. Nah, jadi kemungkinan besar dia juga pernah kerja dengan mengendarai mobil-mobil besar, sedan SUV namanya gitu. Nah, itu ada pertanyaan atau misteri tersendiri gitu ya. Nah, berikutnya, kenapa itu Pak Yosep tidak dibunuh, tidak ikutan dibunuh? Nah, kemungkinan ini juga Pak Yosep masih diperlukan ya. Dalam hal ini kan ada kemungkinan aksi pembunuhan itu kan mengerucut kepada mengenai harta ya, karena Pak Yosep ini terkenal juga di daerah Subang, kan daerah kecil ya, luas tanahnya ini besar sekali, terus punya juga yayasan sekolahan yang cukup besar. Nah, mungkin akan ada prospek bisnis di sana gitu ya. Nah, jadi mungkin Pak Yosep akan jadi partner, mungkin juga seperti itu, dan anak dan ibu ini tidak setuju. Nah, mungkin seperti itu gitu ya. Jadi beberapa YouTuber maupun juga paranormal berusaha melacak ya. Kalau saya lihat di beberapa kan channel ini ya YouTube, itu ada yang berteriak-teriak histeris datang ke rumah paranormal, jinnya Amel datang berteriak-teriak. Ada juga yang di daerah Jawa Timur, daerah Sulawesi Tenggara, segala macam jin didatangkan untuk melacak ini, siapakah pembunuh yang sebenarnya gitu ya. Dan sedangkan kepolisian kan harus semua berdasarkan fakta hukum ya, baik sesuai KUHP dan KUHP, karena berikutnya kan berkas-berkas ini akan diserahkan ke kejaksaan apabila pelakunya tertangkap. Jadi dalam hal ini jaksa juga harus ekstra hati-hati ya, maksudnya kepolisian juga harus ekstra hati-hati dalam menetapkan tersangka ini, karena ini banyak kemungkinan lain gitu ya, yang di luar pikiran kita gitu ya. Jadi kepolisian lebih luas lagi. Akan tetapi dengan lamanya terungkap kasus ini,
yang menimbulkan banyak spekulasi. Pembunuhnya kalau nggak A, si B, si D, segala macam lah. Jadi spekulasi ke arah sana. Jadi sudah 120 saksi lah sekitar gitu ya. Sudah diperiksa dan juga sudah ada sketsa, sudah ada autopsi yang kedua. Itu belum menunjuk tanda-tanda siapa yang akan jadi tersangka. Karena polisi juga itu sebenarnya lebih pintar daripada penjahat. Gitu ya. Jadi polisi itu kan pengalamannya luas, dan polisi itu bukan seorang. Polisi itu kerjanya tim, dan semua pengalaman di lapangan dan pengalaman juga pemberkasan dan pengalaman juga bidang reserse. Ditambah lagi ada saksi ahli mungkin dari universitas ya, pakar-pakar kriminologi, terus ditambah pakar forensik, mungkin ahli statistik perlu juga di sini ya. Gitu ya. Diterjunkan juga untuk mempelajari data-data pembunuhan yang sebelumnya terjadi gitu ya. Jadi menggunakan ilmu statistik. Saya pikir ini kalau dengan adanya pemeriksaan terakhir kemarin dengan beberapa saksi masih berkotak-katik di situ-situ juga gitu ya. Jadi kita biasanya pengamat atau menganalisa itu menahan diri, jangan memberikan kesimpulan akhir, nanti bisa kena pelanggaran hukum sendiri gitu ya. Nah, jadi masih buram, istilahnya begitu, sangat-sangat buram ya. Walaupun mungkin di kepolisian data udah komplit, tinggal action aja, tapi masih butuh saksi yang melihat langsung. Waduh, ini yang berat gitu ya. Keterangan saksi lainnya diperlukan. Dan berikutnya, apakah tahan itu si pengemudi mobil Alphard berlama-lama dengan situasi seperti ini gitu ya. Dia juga ketakutan, pasti dibayang-bayangi oleh roh ini dua korbannya ya, yang dia bunuh langsung. Itu pasti terjadi, dibayang-bayang. Kalau ada dalangnya juga, dalangnya akan terbayang terus dan timbul rasa penyesalan. Karena apa? Ancaman hukumannya tinggi di sini. Kalau kita lihat pasal 340 itu bisa seumur hidup atau mati atau juga 20 tahun ya, ancaman hukumannya tinggi gitu ya. Begitu juga pembantu-pembantu atau eksekutor di sana, itu ancaman hukumannya tinggi. Dan berikutnya juga yang menyembunyikan, yang mengetahui perkara ini, peristiwa ini, dan tidak melapor ke polisi ya, mungkin dalang-dalangnya atau siapapun yang ada di situ mengetahui, tidak melapor ke polisi, itu akan ada ancaman pidananya juga. Atau nanti di pengadilan sebelumnya saksi jadi tersangka gitu ya, karena berbelit-belit keterangannya. Nah, ini di persidangan itu semua ada di tangan hakim ya, jadi harus berlaku jujur di situ di pengadilan nantinya. Nah, karena ancaman hukumannya tinggi, ini pasti si pengemudi mobil Alphard resah, udah resah, bayang-bayangin terus atau dihantui oleh arwah korban, maupun juga resah apabila ketangkap nanti. Nah, dia bisa jadi juga si pengemudi Alphard ini akhirnya bunuh diri, apalagi dia belum terima duit 100% atas aksinya itu. Biasanya kan ya, kalau kita lihat keterangan ibu dari Asri Sumiarti ya, itu ahli forensik dari Mabes Polri atau dari Polda Jateng, itu kan mengatakan bahwa ada dua DNA asing, berarti kemungkinan besar itulah dua DNA para pembunuh bayaran itu ya. Jadi kemungkinan besar seperti itu. Dan banyak hal-hal yang janggal di sini gitu ya. Dan juga terlalu lamanya penyidikan atau penyelidikan ini oleh kepolisian menimbulkan spekulasi baru ya. Ini juga terkait perencanaan pembunuhan, ini pasti ada perencanaannya nih ya. Dan
terburu-buru karena waktu itu kan masa berlakunya ini ya, apa istilahnya COVID ya. Jadi dibatasi gerak-geraknya para orang-orang di seluruh Indonesia, termasuk juga di Subang. Jadi kalau kita ke belakang lagi itu ada bulan Ramadan. Jadi mungkin perencanaan yang paling dekat itu sebelum bulan Ramadan. Ya, tapi di sini namanya juga ya, kalau kita lihat no perfect crime. Kalau kita berpatokan itu, jadi tidak ada kejahatan yang sempurna. Jadi mereka melakukan aksi pembunuhan itu tanggal 17 dan 18 Agustus itu adalah bulan Muharram. Kalau kita ambil kalender Islam ya, dimana bulan Muharram itu bulan yang salah satu bulan suci setelah bulan Ramadan ya. Pada bulan Muharram itu orang dianjurkan berbuat sebaik-baik mungkin. Nah, tapi apa yang terjadi sebaliknya, ini penjahat ini atau pembunuh ini melakukan aksi pembunuhannya sebaliknya gitu, dari seharusnya yang dibuat itu kebaikan ya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, malah dia membuat aksi pembunuhan. Nah, ini yang parah, ini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau masuk neraka jahanam itu kalau sebelum tobat. Makanya di sini dianjurkan supir mobil Alphard ini menyerahkan diri segera mungkin. Kuncinya ada di dia, gitu ya. Jadi polisi juga udah nggak capek-capek lagi, semua orang nggak dibikin pusing, ya. Karena apa? Nanti kalau polisi pada pusing semua, polisi lapangannya akan menembak kakimu, ya. Akan ditembak di door terukur. Nah, kalau meleset gimana? Itu kan selalu kejadiannya seperti itu kalau polisi udah kecapean semua di lapangan. Seperti pembunuhan yang terjadi sebelumnya kan pasti di door gitu loh kakinya. Kalau menyerahkan diri kan sehat-sehat, nggak ada yang sakit, cuma berdoa minta tobat. Itu udah, apa yang terjadi terima aja. Seperti kasus pembunuhan yang di Depok itu, mahasiswa UI, dia minta maaf semuanya, jadi akan menyesali perbuatannya dan juga akan menjalani proses hukum. Terima apa adanya. Ya, itu baru gentleman itu. Jadi dia menyesali kejadian itu. Nah, itu dianjurkan sopir mobil Alphard berlaku seperti itu. Mahasiswa UI mengakui semua perbuatannya, minta maaf kepada keluarganya, minta maaf kepada kepolisian, minta maaf kepada YouTuber juga atau juga netizen, dan siap menjalani proses hukum. Jadi apa itu namanya, justice kolaborator, dalam menyebutkan satu persatu siapa saja yang terlibat. Udah, paling-paling nanti pada persidangan dihukum lebih ringan ya, dikasih diskon mungkin, dan bertahap apabila berkelakuan baik terus di dalam penjara mungkin banyak remisinya begitu. Jadi sehingga nggak bikin pusing orang lain gitu ya, atau warganet seluruh dunia juga ikut-ikutan pusing dibuatnya gitu. Saya pikir secepatnya menyerahkan diri, atau cepat atau lambat juga nanti akan ketangkap. Kasus ini sampai saat ini ya, kalau terawang saya, kalau Agustus sampai September ini tidak terungkap, berarti akan lama, mungkin 2025 baru terungkap. Agak lama. Jadi ada yang mengatakan bahwa ini harus dijadikan apa itu, cold cases, artinya kasus yang dibekukan gitu ya, nanti diserahkan ke Mabes Polri. Nah, mungkin nanti dibentuk tim khusus oleh Mabes Polri begitu. Itu mungkin di Indonesia belum ada ya seperti itu. Kalau di luar negeri, di Amerika atau di Eropa sudah ada penanganan khusus sendiri kasus-kasus yang tidak terungkap gitu ya. Oke, begitu aja analisa kali ini. Selamat malam.